this YouTube channel. Oke, bagi semua, pada ILM hari ini saya akan membawakan topik saya tentang bahayanya minuman manis. Nah, mungkin semuanya di sini suka minum atau sering minum seperti soda, minuman energi, minuman buah, teh manis, ataupun kopi susu. Tapi tahu gak sih kalau bahwa minuman-minuman ini tuh mengandung gula yang sangat banyak. Nah, gula inilah yang membuat minuman manis itu terasa enak, tapi juga bahaya untuk kesehatan. Nah, prevalensi konsumsi gula itu telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan secara global. Kita tuh sedang menghadapi epidemi gula dengan implikasi yang signifikan bagi kesehatan dan kualitas hidup kita. Sekarang mari kita telusuri koneksi antara gula berlebihan, konsumsi gula berlebihan dengan obesitas. Minuman manis itu adalah faktor utama dalam penambahan berat badan yang berkontribusi pada epidemi obesitas yang melanda banyak masyarakat. Secara global, 2 dari 3 orang tuh yang minum minuman manis setiap harinya memiliki resiko peningkatan diabetes tipe 2 sebesar 50%. Dan juga peningkatan resiko penyakit jantung sebesar 5%. Nah, selain itu, ada juga resiko kesehatan lainnya yang terkait dengan minuman manis, seperti ada kerusakan gigi karena gula. Nah, kalau kebanyakan konsumsi minuman manis dengan kadar gula yang tinggi, itu dapat menyebabkan kerusakan gigi seperti penyakit caries yang sangat menyakitkan dan mahal diobati. Ada juga kecanduan gula. Kalau kita minum manis tuh biasanya bikin ketagihan dan sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Ada juga penambahan berat badan dan obesitas. Gula tuh menjadi salah satu kontribusi besar dalam kenaikan berat badan dan obesitas. Ada juga resiko diabetes yang meningkat. Dengan konsumsi gula yang tidak teratur tuh meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Nah, masalah-masalah ini tuh yang saya setelah sebutin tuh sangat berdampak terhadap kesejahteraan kita semua. Nah, lalu kok bisa sih kalau gula itu bahaya, kenapa nggak banyak orang yang tahu atau tidak peduli untuk mengatur tingkat konsumsinya? Nah, ini berikut adalah timeline sejarahnya gimana. Jadi pada tahun 1950-an tuh industri soda mulai memasarkan minuman manis ke anak-anak dengan melalui kemanasan yang menarik, iklan yang menarik, dan dukungan selebriti. Industri soda tuh secara efektif menciptakan generasi konsumsi baru yang mendorong pola konsumsi minuman manis seumur hidupnya dari masa muda hingga dewasa. Nah, lalu pas tahun 1970-an tuh mulai muncul soda diet yang menjadi populer sebagai alternatif soda biasa. Namun banyak peneliti terbaru justru mengungkapkan bahwa ada potensi bahaya dari pemanis buatan dalam soda diet tersebut, menyoroti dampak negatifnya terhadap kesehatan dan memicu perdebatan seputar keamanan konsumsi secara jangka panjang. Nah, pada present day, masyarakat tuh sudah mulai banyak yang sadar bahayanya gula dan mulai mengedukasikan masyarakat secara luas akan bahayanya gula. Namun banyak perusahaan-perusahaan minuman manis tuh masih menggunakan praktik memasarkan produk mereka terhadap anak-anak dan mereka juga suka cenderung menaruh produk-produk mereka di tempat yang mudah diakses oleh anak-anak, seperti tempat yaitu kayak sekolah, taman bermain, ataupun minimarket. Nah, lalu pada tahun 2000-an atau sampai sekarang ke depan itu udah banyak nih peneliti yang menemukan kalau penemuannya tuh mengaitkan minuman manis yang dengan gula biasa maupun alternatif tuh dengan berkait terhadap penyakit-penyakit yang sering ditemukan.
Nah, dari sini tuh mulai terdorong banyak kampanye kesehatan masyarakat yang mulai mengedesakan mengurangi konsumsi gula pada minuman manis. Nah, lalu bagaimana sih mengonsumsi gula cara mengurangi konsumsi gula yang berlebihan dari minuman manis? Nah, dari berbagai sumber yang saya temui, banyak yang menyarankan untuk kita secara proaktif memeriksa label bahan seperti di slide nih. Nah, di sini terlihat ada 27 gram pada produk yang dikonsumsi. Nah, lalu kita bisa bandingkan dengan rekomendasi konsumsi gula yang telah disarankan banyak peneliti secara umum, yaitu kalau untuk laki-laki pada tiap harinya memiliki batas konsumsi gula sebanyak 36 gram dan untuk perempuan adalah 25 gram. Ada juga yang menyarankan untuk riset terlebih dahulu gula sintetis atau gula alternatif yang lebih aman seperti sukrosa, sakarin, ataupun sorbitol. Dan terakhir ada untuk selalu memantau konsumsi kita setiap harinya agar tidak melebihi batas rekomendasi. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Mungkin dari banyak yang orang tahu ya, gula itu kan sebenarnya sumber energi untuk badan kita sendiri. Nah, jadi misalnya dengan pengurangan gula, berarti otomatis kan berarti tenaga yang atau energi yang ada terhadap di dalam tubuh kita itu juga berkurang. Mungkin buat alternatifnya itu mungkin ada orang yang sebut juga misalnya makan kayak nasi putih aja itu udah menambahkan tingkat gula di dalam darah kita ya, di dalam tubuh kita. Nah, jadi anggap aja ada sebuah atlet. Nah, jadi kalau atlet itu kan sebenarnya kan memakan energi, tingkat energi yang digunakan di dalam kehidupan sehari-harinya itu kan sangat besar ya. Jadi jangan dia tidak makan gula, mungkin ada alternatif lainnya nggak ya? Kalau untuk tidak makan gula dari nasi ya tadi ya? Atau gimana? Nggak, dari minuman. Mungkin kan sebenarnya sempat lihat juga misalnya ada olimpiade-olimpiade gitu di mana contohnya pemain badminton, atlet badminton itu bahkan saat tengah pertandingan gitu bisa minum susu coklat ataupun makan yang manis-manis gitu, makan coklat dan lain-lain sebagainya untuk menambahkan energinya. Nah, kalau atlet-atlet itu sih kan mereka biasa konsumsinya tuh saat hari pertandingan ya, bukan pas tiap pelatihan. Nah, kalau itu sih mereka atur, pasti ada ahli gizinya di setiap timnya yang ngaturin cara dia konsumsi gulanya seberapa banyak. Jadi ya nggak bisa kita bandingin sih dengan gaya hidup kita yang sehari-harinya. Jadi ya itu karena emang dia udah punya ahli gizi yang sudah mengetahui cara gimana badannya dia bisa proses gulanya yang tepat. Jadi sudah hal yang dia lakukan itu udah benar sih. Oke, dari Kak Marvolo, apakah sudah cukup menjawab, Kak? Iya, udah cukup menjawab kok. Oke, terima kasih Kak Marvolo. Mungkin sebelum kita lanjut, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin ditanyakan? Ya, saya mau nambahin nih. Memang gini ya, badan itu kan ada metabolisme ya. Nah, ketika kalian masih muda seperti sekarang, tentunya metabolismenya masih baik kan. Ya, sehingga memproses apapun yang masuk ke dalam tubuh masih dalam kondisi yang baik ya. Nah, terutama tadi kalau disinggung soal atlet, maka pemrosesan dia terjadi lebih cepat lagi begitu. Sehingga yang karena energi yang dibutuhkan ya, atau sering disebut kalori gitu ya. Nah itu kan untuk seorang atlet dia itu kan membutuhkan begitu besar kalori untuk menopang kinerja ya sistem metabolisme yang sedang terjadi di badan dia ya. Nah sehingga tanda petik relatif
asupan gula itu yang memang gula itu sebenarnya sumber energi gitu ya, menjadi terserap dengan baik ya. Walaupun dia makannya mungkin gulanya lebih besar dibanding yang lain, nah itu bisa terproses dengan baik begitu. Nah sehingga banyak yang bilang gitu, masyarakat umum lah, masih kecil mah nggak apa-apa minum gula banyak kan gitu ya. Ya, nah itu yang menjadi racun karena apa? Karena dari kecil itu terbentuk habit begitu. Ini menjadi persoalan ialah menjadi lifestyle ya. Sehingga nanti makin usia itu makin menjadi persoalan ketika badan metabolismenya memburuk. Ya. Nah memang ini sangat disarankan ya, ini terkait dengan sesi-sesi YLM sebelumnya bahwa ketika kita muda itu memang mesti melakukan habit atau lifestyle yang baik ya. Salah satunya juga olahraga, sehingga kita bisa mempunyai lifestyle tidak minum gula yang banyak ya, kita mempunyai lifestyle berolahraga ya, sehingga itu kita bawa tuh sampai tua ya. Dan ini menjadi sangat baik ketika kita sadar ya bahwa godaan itu akan selalu menghantui kita dari muda sampai tua gitu. Itu yang menjadi persoalan. Kalau saya boleh sharing, saya pribadi itu masih suka banget tuh minum teh pucuk begitu ya, minum teh botol. Satu titik itu kadang loss begitu. Ya, cuman kenapa saya tidak menjadi gendut dan besar ya, karena saya masih terbantu, saya olahraga rutin. Ya. Walaupun itu sekali lagi tidak boleh menjadi excuse, maka kenapa saya bilang kadang saya loss, tapi di banyak kondisi saya memaintain ya, saya menekan tanda petik rasa keinginan saya itu untuk mengkonsumsi gula. Ya. Dan memang yang mengerikan itu tadi ya, banyak tersembunyi dalam situasi-situasi lain lah di proses makanan itu. Misalnya ya, kalau kita makan pun gorengan, ya tepung itu juga akhirnya menjadi endapan ya, menjadi meningkatkan tanda petik meningkatkan kadar gula tubuh ya, menjadi tinggi ketika kita mengkonsumsi tepung-tepungan, kue ya, gorengan. Nah itu ya kan yang enak kan gitu ya, itu persoalannya gitu. Ya, makanya ini bagus banget ya di hari ini dibawakan topik oleh Nel ini, sugar ya, sugar bagaimana itu berbahaya untuk tubuh kalau ya itu ada tanda petiknya ya, kalau kita tidak memaintain atau memakan gula itu dengan kadar ya atau batas yang wajar begitu ya. Mungkin teman-teman pada suka lihat ya, ada tuh yang suka bandingin, saya lupa ya channelnya apa atau sosial medianya apa, itu benar-benar satu kaleng Coca-Cola dibandingin gula pasirnya itu berapa gitu ya, Minute Maid gula pasirnya berapa ya, brand-brand lain ya semuanya itu dibandingin sama dia, yang menjadi populer lah di masyarakat, itu dituangin gula pasirnya itu sebanyak apa gitu, jadi ada bayangan kita tuh lagi mengkonsumsi gula itu seberapa banyak ya dalam bentuk ya, karena di translate dari nutrition fact tadi ya. Nah memang ini kita harus perjuangkan bersama-sama, jangan sampai yang tadi disampaikan dari endemi lalu menjadi pandemi, karena banyak analis global ya memprediksi next pandemi ialah diabetes ya. Ini serem ya. Pandemi berikut kok diabetes gitu ya. Dan Indonesia sendiri, kalau saya di lingkungan terdekat aja ya, itu ibu-ibu sapu yang depan rumah saya, ya itu jadi kurus, terus istri saya nanya gitu, Bu kok jadi kurus sekarang? Iya nih saya kena gula gitu. Ya pada random banget ya, itu lingkungan terdekat saya. Kok bisa begitu ya? Memang jadi datanya ini cukup mengerikan gitu. Nah ini teman-teman yang di sini relatif ya, kalian anak muda, tolong tingkatkan habit untuk dapat menahan diri ya. Boleh nggak? Ya boleh, apalagi kalian masih muda sekali lagi, tanda petik ya. Metabolismenya masih baik, tapi jangan jadikan, oh saya harus, oh nggak ada ini, ketagihan gitu ya, addicted ya. Nggak minum
boba 1 hari ngamuk gitu ya, galau, nggak boleh gitu. Kita harus sadar itu habit yang mungkin lagi jalan-jalan ya, mungkin weekend, it's fine ya. Saya pun masih rutin beli koi, Cha Time gitu ya. Tapi, karena saya lebih tua gitu ya dari kalian, berkali-kali lipat ya, saya mesti sadar bahwa, itu ya sebulan lah misalnya ya, atau paling mentok 2 minggu, 3 minggu ya. Anak-anak kita bikin aturan, bukan karena kita kenapa-napa, kita bikin mereka lifestyle-nya baik ya. Kalau kalian latihan ya karena anak saya dua-duanya basket ya dan cukup, aktif sekali di basketnya ya. Kalau latihan ya, boleh pulangnya. Jadi kan kalau latihan itu udah pasti buang kalorinya itu berapa ribu gitu ya. Nah itu jadi, nggak apa-apa, itu bisa jadi itu. Tapi itu pun tidak selalu ya, kan nggak mungkin kita setiap pulang nyari bubble tea gitu ya, nggak juga gitu kan. Jadi itu, cara-cara untuk me-maintain itu musti kalian timbulkan, bikin strateginya sendiri-sendiri karena situasinya beda-beda, ya. Itu kalian buat rencana untuk, mengurangi atau menahan ya, memelihara asupan itu jangan sampai membludak ya. Apalagi ya mohon maaf nih, teman-teman nih ya, udah tahulah ukuran berat badan sendiri yang obesitas ya, atau yang rentan obesitas. Tolong itu kalian kurangi saja gula, itu akan ada efek yang sangat signifikan. Karena istri saya baru cerita nih, temennya atau kenalannya itu hanya mengurangi gula dalam waktu berapa lama ya saya lupa ya. Tiap sore dia minum suatu teh dengan gula, itu tiap hari dia lakukan ya. Dan dia hilangkan itu, kebiasaan itu, hanya itu saja dalam berapa lama gitu ya, 11 kilogram turun, bayangin. Ya memang karena itu, gula itu membuat, menambah kalori begitu ya, yang cukup signifikan. Ya, titip pesan saya jangan kalah ya, tanda petik, kalah dengan keinginan ya, biasakan, olahraga itu penting, jangan lupa saya selalu ingatkan, harus ya, supaya nanti terbentuk habit kalian sampai kalian usia lanjut ya, masih kuat ya, badannya, ototnya, tulangnya masih baik gitu ya. Jadi kalian punya, kehidupan juga enak gitu, karena kita punya fisik itu, bagus gitu. Ya, thank you. Oke, saya cukup menambahkan sedikit aja ya, terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh Neil, bagus sekali. Memang, gula ini salah satu makanan yang membuat dilema manusia. Betul juga dari, informasi yang dijelaskan oleh Pak Markus ya. Kalau hidup tanpa gula itu rasanya tuh kayak sayur tanpa garam gitu ya, kalau kata lagu dangdut gitu ya. Sebenarnya sih memang gula itu sangat-sangat berbahaya dan beresiko banget buat kesehatan manusia. Dan juga memang kalau dilihat dari kondisi saat ini, memang anak-anak sekarang itu dengan gula gula itu udah cenderung sangat edik ya, terutama anak saya ya, nggak jauh-jauh. Anak saya itu kalau ada makanan yang tidak manis atau tidak gurih, dia itu nggak suka gitu. Bahkan sampai minum aja di luar itu dia sangat sangat cenderung itu nggak mau air putih, pasti selalu es teh manis atau enggak teh manis. Bahkan kalau kita nggak bisa untuk mencegahnya, tantrumnya luar biasa gitu. Jadi kadang kalau kita mau coba untuk mencegahnya, kita pura-pura memesan memesan es teh manis, tapi yang kita pesan bukan es teh manis, melainkan es teh tawar gitu. Jadi ketika dia minum, aduh nggak enak, esnya asem atau gimana gitu. Karena memang cenderung makanan-makanan sekarang itu sering banget ditemukan di luar-luar itu mengandung gulanya itu tinggi semua, jangankan minuman, kemasan ya. Kue-kue kecil gitu ya, kue-kue cake atau kita yang biasa beli di, toko-toko roti, toko cake itu semuanya gulanya itu tinggi-tinggi semua. Itu bahkan saya pun yang memang tidak terlalu suka manis, itu ketika makan, roti Holland Bakery gitu ya, itu manisnya luar biasa, itu saya nggak pernah mau gitu. Makanya, buat saya yang tidak suka gula aja gitu ya, makan roti yang biasa itu udah cukup, membuat saya tuh jadi pusing gitu ya, efek gula. Gimana kalau memang yang sangat suka manis gitu ya, itu berbahaya sekali sih memang. Terus juga yang tadi Pak Markus jelaskan kalau memang tuh faktor utama untuk
obesitas itu gula. Memang itu betul sekali sih, Pak. Karena memang belakangan ini kan, saya kalau di luar itu cenderung karena memang ketularan anak juga kali ya ketika memesan es teh manis, ikut-ikutan gitu. Dan alhasil mungkin kelebihan gula itu mengakibatkan jadi kelebihan berat badan gitu ya. Dan memang, untuk mencegah gula itu apabila kita udah tercandu itu sangat sulit sekali. Jadi buat teman-teman yang sudah terbiasa minum es teh manis, kopi gitu ya, kalau lagi nongkrong atau gimana pun gitu ya, hati-hatilah gitu karena penyesalan itu datang belakangan gitu ya. Itu aja sih, thank you.